Dan hari ini kita akan belajar dari hukum yang kedua di Markus pasal 12 ayat 31. Yang minggu lalu ayat 30, hari ini ayat 31. Sama-sama yuk kita baca ya. Singkat saja, satu ayat saja ya. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita tahu benar kondisi waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang Saduki tentang kebangkitan. Oh, tiba-tiba si ahli Taurat ini tertarik. Bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hukum manakah yang paling utama? Nah, minggu lalu sudah Lawson Noel jelaskan. Hukum pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan hari Jumat ada kebaktian. Nah, maksudnya apa ya? HJAK. H, hatimu. Dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap A, akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. HJAK. Hari Jumat ada kebaktian. Itu cara saya menghafal ya. Tapi di GKY nggak ada kebaktian hari Jumat ya. Cuman hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Minggu lalu sudah kita belajar bahwa itulah kita mengasihi Allah. Nah, inilah hukum yang kedua ya. Jadi posisinya nggak boleh ketukar nih. Nggak boleh yang kedua dulu baru yang pertama. Nggak boleh mengasihi sesama dulu baru mengasihi Allah. Nggak bisa. Harus yang pertama dulu mengasihi Allah dan kemudian mengasihi sesama manusia. Oh, jadi dia nomor 2. Berarti hukum ini nggak terlalu penting dong. Jangan salah. Karena ada frase ini di bawah. Tidak ada hukum lain yang lebih utama, daripada kedua hukum ini. Bayangin. Jadi walaupun dia posisi kedua, tetapi tidak ada hukum lain yang lebih penting daripada dua hukum ini. Buktinya apa? Di Alkitab, hukum ini tercatat 8 kali. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tetapi 8 kali. Dan dari 8 itu coba kita lihat ya. Ada 3 saja yang saya ambil untuk melihat betapa pentingnya perintah ini. Yang pertama, di Matius pasal yang ke-7 ini ya. Perhatikan di highlight warna kuning. Highlight yang sama juga ditemukan di Matius pasal 22. Dan highlight yang sama juga ditemukan di Roma pasal 13 ayat 8. Intinya apa? Untuk mempersingkat adalah kalau kita sudah bisa melakukan kedua hukum ini, maka seluruh hukum lain sudah kita penuhi. Bagus enggak? Cuman 2 hukum ini saja, semua hukum lain 10 hukum Taurat ya, kitab Nabi semuanya sudah aman. Kita sudah penuhi. Ini kabar baik banget buat orang Yahudi sampai waktu itu. Kenapa? Karena mereka hidupnya itu mengikuti setiap aturan. Bahkan hukum daripada ahli Taurat itu ada 613 hukum yang harus mereka patuhi satu demi satu. Ya ampun, kita aja suruh datang ibadah tepat waktu aja sulit ya misalnya ya. Ini 613 nih Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi ini adalah good news kalau ternyata Tuhan Yesus bilang, ya sudah, hukum 1, hukum 2 kamu penuhi, yang lain aman. Dan seharusnya ini pun menjadi sesuatu yang good news bagi kita. Karena kekristenan kita tidak menjadi legalisme. Ikuti ini. Tidak. Yang penting relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama. Nah, ini menjadikan, saking ininya 2 hukum ini begitu penting ya. Ini menjadikan sesuatu yang penting untuk saat ini, sore ini kita pelajari bersama. Karena 2 ini begitu penting dan kita mau mendalami dan belajar lebih dalam. Kalau minggu lalu kita belajar tentang apa dan bagaimana mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kita. Hari ini kita belajar apa dan bagaimana kita mengasihi sesama. Hati-hati ya. As yourself. Seperti dirimu sendiri. Ini frase yang penting. Kita mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan saya berikan 3 pertanyaan maut. Ini Bapak Ibu ya. 3 pertanyaan maut untuk membantu kita melihat as yourself itu maksudnya apa sih? As yourself itu maksudnya apa? Yang pertama, pertanyaan maut pertama. Pernahkah kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus tidak memerintahkan kita untuk mengasihi diri sendiri? Silakan kita bisa belajar dan cari di Alkitab. Ada nggak tulisan love yourself? Atau kita berpikir, iya ya, kenapa Tuhan nggak perintahkan love your God, love yourself, then love your neighbor? Bisa juga kan, jadi ada 3 hukum utama. Tidak, Tuhan Yesus cuma perintahkan kasihilah Tuhan Allahmu, kemudian kasihilah sesamamu manusia.
Tapi frase ini muncul as yourself sebagai bagian daripada hukum kedua. Kenapa? Karena jawabannya adalah setiap kita diasumsikan kita sudah mengasihi diri kita sendiri. Tidak perlu kita diperintahkan untuk mengasihi diri kita sendiri. Contoh sederhana deh ya, bayi sebenarnya ya, walaupun mereka lucu, aku sayang anak-anak, tapi cukup egois loh anak-anak itu. Ya, maksudnya mereka kalau nangis ya mau nangis aja. Dia mana peduli papanya sibuk, dia mana peduli mamanya lagi repot. Enggak, pokoknya aku mau apa, nangis ya nangis aja. Apalagi tantrum ya, waduh itu terserah mereka lah udah ya gitu ya. Kita mau cari di buku juga nggak dapat kan penyebabnya apa. Itulah manusia sangat mengasihi dirinya sendiri, bahkan tidak perlu diajarkan. Diasumsikan manusia sudah mengasihi diri sendiri. Efesus pasal 5 ya, ayat 28-29 dikatakan, yang kuning ya. Suami harus mengasihi istrinya, walaupun di Pontianak, maaf ya. Sama seperti tubuhnya sendiri ya. Katanya ya, Tuhan, suami kasihlah istrimu sama seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Sebab apa? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Masuk akal ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Ya kalau badan kita minyakan dikit ya pasti kita cuci muka lah. Kalau gatal dikit ya pasti kita mandi lah. Nggak mungkin kita gatal. Udahlah besok aja lah. Minggu depan aja lah baru mandi, masih gatal doang belum panuan ya. Nggak kan, kita pasti akan mengurus diri kita sendiri. Nah ini kan kita baru lewati Valentine ini Bapak Ibu ya. Suami walaupun sudah lama menikah, sudah berpuluh-puluh, sudah punya anak, punya cucu, sayangilah istri ya. Pergi makan misalnya hari Valentine ya, baik di publik ataupun di rumah. Kalau ada cometan ya dibersihin lah. Itu kan tanda kita mengasihi istri kita toh ya. Dibersihin lah, jangan cuek-cuek, fokus makan. Istrinya udah kayak gini barulah kita bingung ya, gimana bersihkannya ya. Enggak ya, kita mengasihi istri kita sama seperti kita mengasihi tubuh kita sendiri, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saya sadar, ketika saya berbicara demikian, maka saya sedang melawan begitu banyak pengajaran populer di luar sana yang mengajarkan tentang self-love. Bapak Ibu, saudara sekalian, gampang sekali ya cari self-love di internet. Semua akan ajarin kita bagaimana kita reward ourselves, love ourselves, prioritize ourselves. Banyak sekali. Dan bahkan kita diajarkan juga mungkin di gereja tentang bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Padahal kita perlu sadar, self-love tanpa God love itu akan menjadi sangat amat toksik, akan menjadi sangat amat mematikan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi dunia. Ini ada satu kaisar namanya Qin Shi Huang ini ya. Ini dia adalah pemula dinasti Qin ya. Dia ini kaisar yang takut mati. Sampai takut matinya dia mau mencari ramuan yang bisa hidup abadi. Dan salah satu cara untuk mendapatkan ramuan ini adalah dia membunuh 600 perawan. Dia kemudian juga menguburkan pasukannya beribu-ribu bersama dia supaya di akhirat nanti dia tidak mati sendirian. Begitu cintanya dia kepada dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain. Self-love. Kita juga melihat Hitler ya. Walaupun kita sadar dia kepahitan karena mamanya disiksa oleh orang Yahudi. Tetapi karena kepuasan ingin balas dendamnya itu, dia membunuh berapa juta orang Yahudi yang tidak bersalah. Adam dan Hawa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa mereka melawan Tuhan? Kenapa mereka berdosa? Dia tidak taat kepada Tuhan. Tetapi apa sih dasar daripada ketidaktaatan mereka? Mereka ingin menjadi seperti Allah. Bukankah itu self-love yang berbahaya tanpa Tuhan? Gereja mungkin mengajarkan kita kadangkala ya, you can love God. You can only love God and your neighbor as much as you accept and love yourself. Kelihatannya benar. Kayak kita harus kasih diri kita dulu, kemudian udah penuh, baru kita kasih orang lain. Tetapi tadi saya bilang, berbahaya sekali ketika kita mengasihi diri kita tanpa mengasihi Allah. Dan tanpa ada accountability dengan kasih terhadap sesama. Bahkan ada korelasi ya secara penelitian ya, antara self-love
atau self-reliance ya, seseorang yang mengandalkan dan mengasihi dirinya sendiri dengan depresi. Orang yang terlalu mengandalkan dirinya sendiri akan dengan mudah depresi ketika mereka gagal. Jadi kita melihat bahwa ternyata self-love, satu, kita naturally akan melakukannya. Dua, tidak bisa diandalkan karena sangat mematikan dan berbahaya. Tentu saya perlu disclaimer sore hari ini bahwa bukan kita tidak perlu self-love. Saya sadar kita perlu mengasihi diri kita sendiri. Tetapi secara natural kita sudah self-love sebenarnya. Jadi kita perlu fokuskan kepada sesuatu yang tidak natural dalam kehidupan kita. Apa itu? Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Mungkin kita saat ini kita bertanya ya, oh bagaimana dengan orang yang masokis? Masokis ini adalah orang yang suka melukai diri sendiri. Jadi semakin sakit dia semakin senang ya. Atau dia melihat orang lain sakit dia senang. Apakah ini tidak self-love? Oh belum tentu. Karena John Piper pernah bertanya kepada seorang wanita yang menyayat dirinya sendiri. Kenapa kamu melakukan ini? Bukankah kamu harus mengasihi dirimu sendiri? Oh justru inilah momen di mana orang atau benda menyentuh saya. Tidak pernah ada orang lain yang menyentuh saya selain pisau saya sendiri. Betapa longingnya dia akan sentuhan itu. Sehingga dia menyayat dirinya sendiri. Orang yang bunuh diri juga demikian. Mereka begitu troublesome dengan kehidupannya, begitu sulit menghadapi dunia, dan jalan satu-satunya bagi mereka adalah, sudah, saya akhiri semua beratnya dunia ini, supaya saya mendapatkan sesuatu yang lebih baik. So, sekali lagi, self-love perlu hati-hati, kalau tidak di dalam Tuhan, maka ini akan jadi berbahaya. Dan kita jangan jadi salah paham dan menggunakan frase, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, kemudian adalah, ya sudah, saya fokus ke diri sendiri dulu, baru nanti saya mengasihi orang lain. Tidak boleh begitu. Kita perlu memikirkan cara yang lebih tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang pertanyaan pertama itu tadi ya. Pertanyaan kedua, kalau begitu, apa maksudnya mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri? Loh kan kasih itu perlunya ikhlas ya, perlunya dari dalam hati. Kok Tuhan mesti perintahkan gitu ya? Kenapa Tuhan mesti perintahkan? Sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kecondongan hati manusia pasti mengasihi dirinya. Jadi kalau tidak diperintahkan, bisa-bisa manusia tidak ada motivasi, tidak ada alasan untuk bisa mengasihi orang lain. Cece tidak selalu dengan sendirinya akan mengasihi Meme, ya kan? Titi tidak sendirinya akan selalu mengasihi Koko. Orang tua perlu ajarkan, orang tua perlu ingatkan terus, orang tua perlu perintahkan. Ini hanya foto Bapak Ibu, happy ya Cici sama Meme. Tapi kita nggak tahu setelah foto ini, itu telinga Cicinya digigit nanti ya, sama si adik, lihat adiknya gigi gitarnya itu ya. Tidak semudah itu manusia mengasihi manusia yang lain, bahkan di dalam keluarga. Oleh karena itu perintah Tuhan sebenarnya seharusnya perlu kita syukuri. Karena inilah yang menjadi motivasi kita. So apa maksudnya? Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maksudnya adalah demikian. Bahwa kita mengasihi sesama manusia dengan cara kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam arti gini ya. Kalau kita begitu semangat untuk mengejar kebahagiaan kita, dengan semangat yang sama itu kita harus mengejar kebahagiaan orang lain. Kalau kita begitu kreatif dalam menata kehidupan kita, kita pun perlu dengan kekreativitasan yang sama untuk mendorong orang untuk menata kehidupan mereka. Kalau kita begitu bertahan mengejar sesuatu yang benar-benar kita inginkan dalam kehidupan, kita pun perlu dengan ketahanan yang sama mengajak sesama kita untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini artinya caranya yang sama, semangatnya sama, kreatifnya sama, ketahanannya sama. Maka John Piper berkata demikian ya. Ketika you love your neighbor as yourself, it means make your self-seeking the measure of your self-giving. Jadikan pencarian diri sendiri sebagai ukuran, the measure ya, pemberian kita kepada orang lain. Jadi semangatnya, kreativitasnya,
ketahanannya sama antara kita untuk diri kita sendiri dengan kita untuk orang lain. Seorang jemaat di Journey sangat amat mengasihi saudaranya. Ketika COVID, dia orang pertama yang langsung ngumpulin orang. Ayo kumpul grup, kita kirimin makanan Senin sampai Jumat. Kamu hari Senin, kamu Selasa, kamu Selasa. Dia juga bantu kirim. Kalau ada teman wisuda, dia paling cepat, ayo kumpulin, yuk kita pergi. Kita support teman kita yang wisuda. Atau bahkan ada orang yang putus cinta, ini Bapak Ibu, tetap dia ladenin juga. Tetap dia deketin, tetap dia perhatikan. Kasihnya itu luar biasa, sama. Kasihnya untuk diri sendiri sama dengan kasihnya kepada sesamanya. Dia terus berjuang untuk mengasihi sesamanya. Tetapi kita bukan diminta untuk istilahnya tidak makan, tidak minum, tidak mandi. Hujan badai pun ya sudah gak peduli. Yang penting saya mengasihi sesama. Saya gak peduli dengan diri saya sendiri. Tidak. Tetapi kita perlu belajar mengasihi sesama kita dengan sangat, ya, kata sangat, seperti kita pun sangat mengasihi diri kita sendiri. Jadi ada sebuah benchmark atau sebuah tolak ukur, sebuah patokan yang sama ketika kita mengasihi diri kita dengan ketika kita mengasihi orang lain. Tapi tentu pertanyaan maut ketiga akan muncul, saya percaya. Tidakkah ini terlalu berlebihan, Laus Evan? Mampukah kita melakukannya? Saya kerja jam 8 sampai jam 5 demi saya dan keluarga. Sekarang saya pun perlu bekerja 8 sampai 5 untuk sesama saya. Saya berkorban begitu tahun-tahun demi saya dan keluarga. Sekarang saya harus melakukan itu untuk sesama saya. Kok nampaknya berlebihan ya, Laus Evan? Nah, kata kasihilah sesamamu manusia, tentu ini bukan refer kepada keluarga kita saja. Tentu juga bukan refer kepada teman baik kita. Karena akan mudah sekali bagi kita untuk mengasihi darah daging kita. Akan mudah sekali bagi kita untuk mengasihi orang yang baik kepada kita. Tetapi sesama manusia ini termasuk siapa Bapak Ibu? Orang asing yang kita ketemu di MRT, yang gak kenal dia dari mana. Termasuk juga orang yang menyakiti hati kita. Orang yang memusuhi kita. Orang yang mengkhianati kita. Tapi justru inilah alasan kenapa ini hukum kedua. Karena apa? Karena ada hukum pertama yang menjadi fondasi, yang menjadi alasan sehingga kita mampu mengasihi sesama. Dengan kata lain, tanpa mengasihi Tuhan, tidak mampu kita akan mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tanpa mengasihi Tuhan, kasih kita akan menjadi sangat toksik. Kita akan apa? Kasih yang minta balas. Ya, gue baik sama lo, nah next time lo baik sama gue ya. Atau kita minta pujian. Saya baik dengan Ci Natalia supaya Peter Pandi lihat, saya baik ya. Atau kita punya kasih yang asal-asalan. Ya sudahlah, asal orang ini pergilah, gak ganggu kehidupan saya. Udah, saya berbuat baik. Sangat amat toksik kalau kasih itu tidak ada landasan atau fondasinya. Hukum pertama lah yang membuat hukum kedua ini menjadi tidak mustahil untuk kita lakukan. Dengan kita mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita, kita bukan buang self-love kita, tetapi justru kita menyerahkan dan mengarahkan self-love kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan ya, ibaratnya self-love kita itu seperti sebuah wadah, ya, sebuah wadah. Dan kita berkata, Tuhan, inilah self-love saya, inilah saya, hidup saya kepada Tuhan. Tuhan isi, Tuhan penuhi. Dan Bapak Ibu sudah tahu kan, kalau Tuhan sudah mengasihi umatnya, maka botol ini terlalu kecil untuk kasih Tuhan. Kalau bisa diukur, kasih Tuhan itu samudra Bapak Ibu. Ketika samudra dimasukin sini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kena omel Grace Church ya, tumpah-tumpah. Ya ini tumpah-tumpah pasti udah basah. Ya, meluap Bapak Ibu, overflow. Dan ketika meluap inilah, dalam tanda kutip ya, lebih mudah kita jadinya bisa mengasihi sesama kita. Karena itu keluar dengan otomatis. Karena kita berlimpah kasih Allah, berlimpah anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Perhatikan bahwa ini bukan berarti sekali lagi, ya udah nggak perlu self love lah ya. Yang penting God love dan love others. Tetapi justru ini adalah transformasi atau penggenapan daripada self love yang egoisnya manusia itu
di dalam Tuhan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Karena apapun yang manusia cari di dalam dunia ini, Tuhan sudah punya. Dan hanya di dalam Tuhanlah kita puas, kita satisfied. Dan itu yang akhirnya memampukan kita untuk bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mungkin ada yang berkata bahwa, Mas Evan, saya sini udah berpuluh tahun loh ya jadi orang Kristen. Saya ke GKI Singapura udah gak tahu berapa kali. Tetapi saya tetap sulit mengasihi orang yang pernah mengkhianati saya. Dia rekan bisnis saya dulu, tetapi sulit sekarang. Atau ada yang berkata bahwa, Mas Evan, saya gak bisa mengasihi papa saya yang melecehkan saya waktu kecil. It's impossible. Saya tahu, saya sadar itu sulit ya. Saya sadar itu berat sekali. Tetapi saya juga sadar bahwa kalau kita sudah overflow dengan kasih Allah, nampaknya mustahil kita tidak mengasihi sesama kita. Jika kita overflow dengan kasih Allah, maka dengan otomatis kita akan mengasihi, kita akan mengampuni. Mungkin butuh proses, yes. Tetapi endingnya jelas bahwa kita mau mengampuni mereka, kita mau mengasihi mereka. Dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, itu adalah bukti sebenarnya. Bukti dari apa? Bukti daripada kita mengasihi Tuhan. Saya fokus lagi ke yang kuning ya. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Lawson Noel bisa berkata bahwa saya mengasihi Allah. Tetapi bagaimana kita tahu kalau Lawson Noel mengasihi Allah? Dengan cara dia mengasihi sesama. Dengan cara dia memperlakukan istrinya. Dengan cara dia mendidik anaknya. Dengan cara dia menjadi teman bagi kita semua. Jadi kasih kita kepada Allah nampak jelas. Tidak abstrak lagi. Melalui kasih kita kepada sesama kita. Kasih Allah yang terlihat. Kasih kepada Allah terlihat nyata dan tidak abstrak ketika kita mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam minggu ini ya saya bersyukur saya belajar ini tentang mengasihi sesama merupakan manifestasi daripada kasih kita kepada Allah dan diri sendiri. Nampak jelas. Jadi awal minggu kemarin saya di DM seseorang yang saya tidak kenal. Saya fallback dan dia tiba-tiba chat panjang sekali ya. Intinya adalah dia minta duit, dia pengangguran, dia punya satu anak usia 1 tahun 2 bulan, punya satu istri, orang tuanya sudah 60-an tahun, dan dia kena kelenjar getah bening. Dia berjanji akan mengembalikan uang kalau dia dapat kerjaan. Dia juga bilang bahwa kalau tidak percaya saya akan kirimkan KTP, saya akan video call dengan saya. Ya, kita secara normal akan merasa, wah ini udah pasti scam lah. Ngapain diladeni? Ini pasti scam udah. Panjang Bapak Ibu chatnya. Cuman saya merasa, loh saya belajar tentang mengasihi sesama. Yuk kita dalemin gitu. Saya bilang, ya mungkin saya bisa berikan banyak pertanyaan. Cuma saya bilang, ya saya akan membantu kamu. Saya akan menolong kamu ya. Saya akan kirim. Lalu saya mau kirim, ternyata dari BCA di sini, dia di Bank BNI kena biaya 2.500 administrasi. Saya pikir oke lah, tunggu Sylvia aja ya. Sylvia waktu itu sedang ada di bandara dan tidak bisa kirim. Ya, jadi saya janji orangnya sore, orangnya bilang oke, Sylvia nggak bisa, akhirnya sampai malam. Nah di malam itu saya sudah mau transfer, oke lah sudahlah admin 2.500 ya sudahlah nggak apa-apa lah. Saya mau kirim dia. Tiba-tiba saya buka Instagram, wah chatnya panjang sekali Bapak Ibu. Chatnya apa tahu enggak? Kok Evan kok tega sih? Janjinya tadi sore, kok nggak kirim-kirim? Perut saya sakit, perut anak saya sakit, kami belum makan. Kok Evan kok udah janji tapi nggak menepati sih? Kita mau nolong nih Bapak Ibu ya. Disalah-salahin gitu loh. Ya sudah, kita bisa argumen apa saja. Tapi saya bilang, mau gimana? Nggak bisa kirim. Oh ternyata malamnya Sylvia mau coba kirim tapi BCA gangguan. Ini jadi udah mentok nih ya nggak bisa lagi. Saya bilang BCA-nya gangguan. Ya kok Evan pergilah ke ATM. Aduh saya di Singapura nggak ada ATM BCA.
Kok Evan suruh teman Koko lah yang di Pontianak? Waduh, kesel ya Bapak Ibu ya. Ngeyel ya, udah mau ditolong nih Bapak Ibu, kayak gitu. Terus menerus saya bilang, nggak bisa, ini udah jam 11 malam, nggak bisa tolong. Ya cari cara lah kok, kami udah perutnya sakit, kami sakit, kok tega. Wah, di tengah situasi seperti itu ya Bapak Ibu, teman saya chat. Ko Evan kenal orang ini nggak? Wah, orang yang sama Bapak Ibu. Jadi dia sudah DM ke beberapa follower saya dan DM yang sama. Oh di sini saya tahu, oke, ini scam. Ini dia berusaha memanfaatkan kami. Jadi saya cuma bilang kepada dia, kalau kamu mau nipu, berhenti. Soalnya teman-teman saya sudah memberikan laporan. Tetapi anyway, saya tetap akan transfer kamu. In case kamu benar-benar sakit perutnya. In case kamu benar-benar tidak ada duit. Saya terpaksa harus blok dia, karena kalau enggak dia pasti bisa follower saya. Dan kemudian saya minta Sylvia untuk besok pagi kirimkan tapi deposit ke bank. Supaya dia tidak tahu nomor rekening kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bukan mau pamer. Tapi ketika saya gumulkan ini, saya cuma ingat orang Samaria Bapak Ibu. Orang Samaria yang baik hati di jalan itu loh. Ketika dia melihat orang yang terluka itu, dia gak kenal. Sama saya gak kenal dengan orang yang DM saya di Instagram ini. Saya gak kenal. Kemudian apa untungnya bagi saya help dia, bantu dia? Nggak ada, sama orang Samaria juga nggak ada untungnya bantuin itu. Bisa saja kami jadi bahaya nggak? Bisa, karena follower saya di chat juga, bank saya juga bisa dihack misalnya. Orang Samaria ini pun bisa saja itu jebakan, bisa saja nanti teman-temannya orang yang jatuh ini nanti malah merampok dia dan segala macamnya. Saya cuma berpikir bahwa tidak mudah mengasihi sesama manusia. Tetapi yang di saat yang bersamaan bukan mustahil kita bisa mengasihi mereka. Sekali lagi, kasih kita kepada sesama itu adalah manifestasi kasih kita kepada Allah. Prinsip saya cuma satu. Saya lebih baik kena tipu daripada dia benar-benar mati kelaparan misalnya. Atau benar-benar dia menderita. Mungkin gak semua setuju sama saya. Tapi paling tidak itu yang saya percaya. Selama saya bisa bantu, saya akan bantu. Selama saya bisa usahakan, kita akan usahakan. Dan bersyukur Bapak Ibu, dalam mengasihi sesama yang sulit ini ya Bapak Ibu, kita diberikan contoh. Kita diberikan contoh betapa Allah Tritunggal saling mengasihi satu sama lain. Allah mengasihi Tuhan Yesus mengasihi Roh Kudus mengasihi Allah. Dan kasih Allah nyata di dalam Tuhan Yesus yang mati di kayu salib bagi kita. Ketika kita dengar khotbah, kita suka ya ada contoh, ada cerita. Jadi khotbahnya kita lebih ngerti. Ketika di kantor kita mau ada senior atau tim leader yang bisa bimbing kita, ada contoh, kita pun bisa ikuti. Sebagai suami, istri, orang tua, kita pun maunya ada contoh, ada mentor supaya kita tidak salah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kita mau invest, kita mau bisnis, kita mau apapun, tentu akan lebih mudah kalau ada contoh. Dan kita bersyukur di dalam Tuhan Yesus, kita punya contoh yang jelas. Kita punya contoh yang nyata. Ini yang dikatakan Rasul Paulus ya. Jadilah pengikutku, kata Rasul Paulus. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bahasa Inggrisnya di NIV lebih jelas, follow my example. As I follow the example of Christ. Jadi ada contoh, kita diminta untuk mencontohi Paulus. Tapi bukan karena Paulusnya hebat, tapi karena Paulus mencontoh Tuhan Yesus. Nah inilah contoh kita, yang di dalamnya kita penuh, kita satisfied. Karena Tuhan Yesus bukan saja ngomong, kasihilah sesamamu ya. Tapi Tuhan Yesus mengasihi sesamanya dengan apa? Dengan mati. Yaitu Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi setiap kita. Sehingga kasih yang sejati adalah kasih yang other focus. Real love is other focus. Dan Tuhan Yesus mengetahui atau fokus kepada apa yang kita butuhkan, yaitu keselamatan di dalam Dia. Jujur, sampai tahap ini pun ketika saya mempersiapkan khotbah, so kalau gitu apakah kemudian mengasihi sesama menjadi begitu mudah? Tidak juga Bapak Ibu. Tidak semudah itu. Tetapi satu hal yang pasti, mengasihi sesama jadi tidak mustahil. Bisa kita lakukan.
Walaupun sulit, tetap bisa kita lakukan. So, apa yang perlu kita lakukan? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini ada serial Netflix, lumayan baru ya. Kalau Bapak Ibu nonton, namanya Physical 100. Jadi basically mereka mengumpulkan 100 orang yang maco-maco, yang kuat-kuat untuk bertanding, dan nanti hanya akan ada satu pemenang ya. Nah, yang membuat menarik adalah ada satu karakter yang saya lumayan suka gitu ya. Namanya Yoon Sung Bin. Wah, ini bodinya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Yang ibu-ibu, oke, matanya tahan ya. Jangan deh ya. Bodinya sebesar ini dan wow, luar biasa. Dia dijuluki Iron Man dari Korea karena dia memakai helmet ini. Jadi dia adalah juara 1 perlombaan skeleton sliding ini ya. Jadi dorong papan selancar ke es gitu ya, siapa cepat gitu ya. Dan dia tahun keempatnya akhirnya dia juara 1. Tahun pertama dia juara 6, tahun kedua, ketiga dia juara 2, tahun keempatnya dia akhirnya juara 1. Dan ini sangat menjadi inspirasi bagi orang Korea Bapak Ibu. Karena apa? Karena game ini selalu yang menang itu orang Eropa. Nggak ada orang Asia menang. Karena game ini butuh kecepatan, butuh tinggi badan, butuh kekuatan, dan orang Eropa pasti menang lah. Tapi Yoon Sung Bin ini akhirnya bisa memenangkannya. Pertama kali seumur hidupnya Korea gitu ya. Akhirnya menang dan dia menjadi inspirasi banyak orang. Yang mau saya tarik poinnya adalah gimana dia bisa menang. Latihannya itu gila-gilaan Bapak Ibu. Badannya tidak seperti ini awalnya. Kurus, dia cuma pemain bulu tangkis sama sepak bola dulu. Pemain bulu tangkis sepak bola kan agak ceking gitu lah ya. Gak buff kayak gini ya. Tapi akhirnya bisa sampai bodinya seperti ini. Dan dia bisa menjadi juara. Dan di Physical 100 itu pun semua orang takut sama dia. Karena dia begitu karismatik ya, begitu kuat. Oh, semua orang kabur sama dia. Latihannya luar biasa. Saya bisa ceritakan panjang tentang latihannya, tapi satu yang paling berat ya. Dia naik gunung nih Bapak Ibu, naik gunung bawa 15 kilo beban. Naik gunung ya Bapak, saya dari NTUC aja ke rumah capek ya Bapak Ibu ya. Angkat beras itu pinggang sakit ya. Dia naik gunung Bapak Ibu, naik gunung. Dan belum lagi push up-nya, sit up-nya, pull up-nya begitu luar biasa. Dan itulah yang saya mau kita semua lakukan. Dalam hal bukan supaya menang ini ya, dalam hal mengasihi Bapak Ibu. Kita perlu terus menerus usahakan, perjuangkan, latihan untuk mengasihi. Mengasihi itu bukan sekali jadi selesai kita masuk surga, tidak. Kita terus menerus mengasihi. Mungkin kita pernah mengasihi, gagal, waduh nggak diterima nih ya. Ya bukan berarti stop, lanjut lagi mengasihi. Kita mengasihi lagi ditolak. Kamu ngapain sih sok baik jadi orang Kristen? Stop, jangan Bapak Ibu, lanjut lagi, kasihi lagi Bapak Ibu. Mungkin ujung-ujung, wah hubungannya jadi awkward atau apa gitu ya. Apa-apa. Kasih, coba lagi, push up lagi, pull up lagi, sit up lagi, lakukan lagi. Ini latihan kita untuk terus menerus mengasihi. Dan ketika kita terus menerus mengasihi ini Bapak Ibu, harapan kita adalah mengasihi itu menjadi habitnya kita. Habit itu apa sih? Habit itu ya, sesuatu yang gak usah kita pikir, kita udah bisa lakukan. Masing-masing kita punya nih. Saya punya apa? Habis bangun tidur pagi, pasti langsung ke toilet. Pasti. Terserah ya Bapak Ibu, bisa beda-beda ya. Saya jadi gak mikir Bapak Ibu, bangun tidur saya gak mikir, oke, saya harus putar 45 derajat, kaki turun 2 kaki, yang kanan duluan, buka pintu pakai tangan kanan, dan gak perlu saya mikir. Otomatis. Tutup mata pun saya tiba-tiba di WC udah Bapak Ibu. Ya, misalnya buang air kecil. Kita kan nggak mikir ya Bapak Ibu. Oke, buka toilet bowl-nya, arahkan posisinya, nggak usah dibayangin Bapak Ibu anyway. Otomatis, itulah habit, sesuatu yang sudah otomatis kita lakukan. So ketika kita sudah menjadi habit itu mengasihi ya, tanpa kita berpikir, itu sudah otomatis kita lakukan. Tanpa disuruh, kita udah sensitif untuk mengasihi orang lain. Bahkan tanpa program gereja Bapak Ibu. Setiap kita di sini pasti kita akan saling mengasihi satu sama lain. Mau orang baru kek, mau orang lama kek, yang wajahnya ketutupan masker kita nggak kenal kek, kita tetap mengasihi mereka. Karena apa? Itu habit kita sebagai orang Kristen. Itu natur kita sebagai orang Kristen. Bagaimana dengan kasus ini Bapak Ibu? Gempa luar biasa di Turki dan Syria. Adakah hati kita sensitif terhadap teman-teman kita, sesama manusia ini yang sedang berjuang?
Mungkin kita lihat beritanya begitu banyak, tapi tergerakkan hati kita untuk berdoa, tergerakkan hati kita untuk mendukung, untuk mengirimkan uang. Ya walaupun doa sudah cukuplah Laos Evan, kita kan tetap mendukung, iya. Tapi mereka sekarang butuhnya pakaian, butuhnya makanan, Bapak Ibu. Selalu ada tempat, mau OM, mau Turkey Embassy, mau lewat World Vision, mau sumbang lewat manapun bisa. Untuk teman-teman, rekan-rekan sesama kita yang ada di Turki dan di Syria. Sekali lagi, ini bukan masalah uang. Ini masalah hati kita, sensitifkah untuk mengasihi orang yang sedang membutuhkan. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Coba bayangkan kalau ada keluarga kita di sana. Tidakkah kita dengan cepat-cepat akan mengirimkan bantuan? Saya berharap dari 2 seri khotbah ini ya Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allah dengan kasihilah sesama. Kita itu semakin lagi punya landasan untuk kita hidup mengasihi. Kita punya landasan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita sudah ada jawaban. Kenapa Tuhan Yesus tidak memerintahkan kita untuk mengasihi diri sendiri? Sorry ya, ini agak love gitu ya, karena kan masih Valentine ya. Nih, karena sudah naturnya kita itu mengasihi diri sendiri. So yang kedua, apa maksudnya kemudian mengasihi sesama manusia? Ya maksudnya adalah kita mengasihi sesama manusia dengan cara yang sama kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi tidak ada perbedaan intensitas, kekreativitasan dan segala macamnya. Dan terakhir, waduh tidakkah mustahil ini? Tidak, karena ada hukum pertama sebagai fondasi kita. Sehingga hukum pertama itu memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Dan bagaimana kita mengasihi sesama kita? Ya mengasihilah Bapak Ibu. 1 kali, yuk kita kasih lagi. 2 kali, yuk kita kasih lagi. Latihan terus, mengasihi. Terus mengasihi Bapak Ibu. Terus mengasihi sampai habis. Sampai jadi habit. Sampai menjadi kebiasaan. Sampai menjadi sesuatu yang tidak perlu kita pikir. Ketika orang di depan kita membutuhkan pertolongan, kita dengan langsung mengasihi mereka. Biarlah setiap kita menjadi ambasadornya Kristus yang hidupnya adalah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri.